Desa Karangwader terletak di daerah Penawangan, Grobogan. Memiliki pemandangan alam yang menawan. Desa Karangwader terletak di daerah Penawangan, Grobogan. Desa ini dikelilingi oleh bentangan sawah yang asri. Karangwader terdiri dari 6 dukun, yaitu Tanggurejo, Bangunrejo, Kerajaan, Tlogorejo, Balai Kambang, Ketopo. Keindahan sawah yang membentang luas menjadi pemandangan yang menyejukkan mata, menciptakan suasana damai bagi penduduknya. Desa Karangwader memiliki luas 4,27 km persegi, dihuni oleh 3.558 jiwa. Pendidikan ditunjang oleh 2 sekolah dasar dan madin, yaitu SDN 1 Karangwader, SDN 2 Karangwader, serta madin. Fasilitas umum seperti pasar desa, masjid, dan balai pertemuan memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis di antara warga. Di ujung akhir abad ke-16, terdapat sebuah wilayah yang masih terbungkus oleh lebatnya hutan dan jauh dari peradaban. Wilayah ini menjadi jalur lintasan bagi para penjelajah. Akan tetapi, tak seorang pun memutuskan untuk menetap. Inilah kisah sebuah desa yang kelak disebut sebagai Karangwader, tempat yang kaya akan sejarah dan ajaran Islam. Desa yang tak hanya dibangun oleh tangan manusia, tetapi juga oleh nilai-nilai kehidupan yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahun 1738, seorang pendatang bernama Ki Grabagaro datang dari Demak. Ia merupakan seorang muslim yang sangat taat, yang menemukan sumber air di bagian selatan wilayah ini, yang kelak menjadi cikal bakal dari desa Karangwader. Seiring berjalannya waktu, aliran air dari perbukitan Gunung Kantong semakin deras. Untuk melindungi pemukiman, Ki Grabagaro membangun sebuah tanggul yang disebut sebagai waderan. Dan dari sinilah nama Karangwader lahir. Karang yang berarti tempat, dan waderan yang berarti tanggul atau penahan air. Setelah menetap di sana, keluarga Ki Grabagaro mulai membangun kehidupan di sekitar tanggul. Akibat banjir yang menerjang sehingga mengakibatkan tanggul jebol. Sepeninggalan Ki Grabagaro, anaknya yang bernama Ki Ageng Donggo melanjutkan perjuangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh ayahnya. Barulah pada akhir abad ke-18, setelah tanggul jebol, Ki Ageng Donggo mulai menggali sumur di daerah utara tanggul, hingga akhirnya menemukan sumber air di wilayah yang disebut Donggoloyo, sehingga seluruh keluarga menggeser pemukiman wilayahnya. Ketika wilayah Donggoloyo mengalami kekeringan pada tahun 1884, putra Ki Ageng Donggo yang bernama Trunoyudo diperintahkan untuk mencari sumber air baru. Perjalanannya membawa ia ke wilayah Genengsari, di mana di sana ia menemukan sumber air yang sangat jernih. Sumber ini menjadi pusat kehidupan baru. Lalu setelahnya,
keluarga Trunoyudo memutuskan untuk pindah dan menetap di sana. Ki Donggo juga berpesan kepada anaknya supaya daerah Donggoloyo dijadikan sebagai makam dan wilayah Genengsari dijadikan sebagai pemukiman. Lalu ditetapkanlah nama pemukiman Karangwader. Aliran air dari Sendang Genengsari terus mengalir tanpa henti, bahkan saat musim kemarau pun. Hal ini tentu menarik perhatian bagi para pendatang. Dengan rasa ikhlas yang ia miliki, Trunoyudo mengizinkan siapapun yang membutuhkan untuk bebas menggunakan sumber air ini, termasuk para musafir yang datang dari berbagai daerah. Di bawah kepemimpinan para keturunan Trunoyudo, Desa Karangwader terus bertumbuh. Tidak hanya dalam jumlah penduduknya saja, tetapi juga dalam aspek kedalaman ajaran agamanya. Pada masa kepemimpinan Muhammad Shalih, Islam sangat berkembang pesat. Desa Karangwader menjadi tempat bagi banyak orang untuk belajar agama Islam, termasuk dari desa-desa tetangga seperti Mangin, Watu Pawon, dan juga Liangan. Kini, Desa Karangwader tetap berdiri kokoh dan senantiasa mengalirkan nilai-nilai keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sumber air dari Sendang Genengsari yang tak pernah kering tetap menjadi saksi kehidupan dari desa ini. Madrasah Nurul Huda yang didirikan oleh para leluhur tetap aktif mengajarkan ajaran Islam kepada generasi muda. Meskipun tanpa punden keramat atau makam besar, Karangwader tetap kaya akan warisan spiritual, menjadikannya desa yang agamis dan penuh akan sejarah. Inilah Karangwader, desa yang tumbuh dari sumber air, tanggul, dan iman yang tak pernah surut. Sebuah desa yang sejak dulu hingga kini memelihara warisan leluhur dan menjaga ajaran agama Islam sebagai pondasi utama kehidupannya. KKN Moderasi Beragama EIN Kudus tahun 2024 mempunyai program kerja unggulan yang dilaksanakan di Desa Karangwader, di antaranya sosialisasi pencegahan pernikahan dini, sosialisasi stop bullying dan sosialisasi cinta bangga paham rupiah di SDN 1 dan SDN 2 Karangwader, dan sosialisasi moderasi beragama, serta program kerja pengabdian di dalam pendidikan, masyarakat, keagamaan, dan program kerja yang melatih kreativitas dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tanggapan dengan rekan-rekan KKN dari IAIN Kudus yang sudah dilaksanakan di Desa Karangwader, ya secara umum ya sesuai dengan prosedur apa yang dikerjakan tidak tepat waktu. Kami saya selaku kepala desa juga berterima kasih bahwa selama 1,5 bulan di desa kami mungkin banyak hal yang dilakukan, mudah-mudahan semua yang diberikan yang ditinggalkan di desa kami ada manfaatnya. Kemudian pesan dan pesan ya selepas dari kegiatan KKN di Desa Karangwader ini, kami berharap ke depan terjalin komunikasi yang intensif, terjalin silaturahmi yang baik antara Desa Karangwader maupun rekan-rekan dari KKN yang hari sama Kudus. Dan kan mungkin semua yang sudah kita lakukan di sini, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan adanya KKN Moderasi Beragama kelompok 82 IAIN Kudus tahun 2024, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK dan juga di sini saya juga sebagai penasihat muslimat untuk Kecamatan Penawangan sangat
berapresiasi dari anggota KKN telah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk warga kami, terutama di bidang agama. Jadi untuk mas-masnya itu telah mengadakan khutbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajian di wilayah kami, dari anak-anak PAUD, anak TK, bahkan di SD juga, membantu kami dalam hal keberagamaan. Di samping itu juga di bidang yang lain, di bidang seperti penanaman pohon-pohon yang diadakan di SD maupun di balai desa juga akan memberikan kenangan kepada kami bahwa KKN 2024 telah memberikan jasa kepada kami juga, dan harapan kami sempat tetap terjalin silaturahim meskipun sudah selesai untuk program KKN-nya, nanti tetap ada jalinan silaturahim antara kami selaku Pemdes Karangwader maupun dari pihak IAIN Walusongo, IAIN Kudus. Terima kasih.